Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Halizah dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program penjumlahan dua bilangan yang jika kalau misalnya bilangan itu ganjil dan ganjil dijumlahkan hasilnya genap, berarti cetak iya. Sedangkan jika dia bilangannya ganjil genap, dia hasilnya genap berarti dia cetak ya. Pokoknya intinya semua bilangan ganjil atau genap atau ganjil-ganjil, genap ganjil yang hasilnya genap itu cetak ya. Jika hasilnya kalau hasilnya genap tadi cetak ya, jika hasilnya ganjil itu tidak. Nah, untuk deskripsi programnya itu yang pertama, pada program penjumlahan dua bilangan, pertama-tama pesan memori dengan variabel MDH dan HLZ dengan tipe datanya integer dan variabel genap 1 dan genap 2 dengan tipe data boolean. Lalu, perintahkan user atau pengguna untuk menginputkan dua buah bilangan yang disimpan pada variabel MDH dan HLZ dengan tipe datanya integer. Kemudian jumlahkan kedua buah bilangan tersebut, lalu cek apakah bilangan genap 1 sama dengan MDH modulus 2 sama dengan 0, dan cek apakah genap 2 sama dengan HLZ modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, maka bilangan tersebut genap. Dan jika salah, maka bilangan tersebut ganjil. Lalu tentukan hasil jawaban dari penjumlahan dua buah bilangan tadi, jika genap 1 dan genap 2, dan 2 sama dengan 0, jika benar modulus dan hasil modulus 2 sama dengan 0, jika benar maka cetak di layar monitor ya. Jika salah, lanjut ke pengecekan else if, cek apakah tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan genap 2, hasilnya itu modulus 2. Jika ya, berarti dia cetak ya. Jika hasilnya genap, dia cetak ya. Jika hasilnya ganjil, dia cetak tidak. Kemudian dicek terus. Jika salah, dilanjut ke pengecekan else if selanjutnya, cek apakah genap 1 tidak sama dengan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, dia maka cetak ke layar monitor ya. Jika salah, dia cetak tidak. Untuk pseudocode-nya itu yang pertama ada begin, kemudian variabel MDH HLZ, dan hasil dengan tipe datanya integer, lalu variabel genap 1 dan genap 2 dengan tipe datanya boolean, kemudian read MDH, read HLZ. Kemudian hasil sama dengan MDH plus HLZ, untuk genap 1 sama dengan MDH modulus 2 sama dengan 0, genap 2 sama dengan HLZ modulus 2 sama dengan 0. Jika kemudian lanjut ke pengecekan selanjutnya, cek di sini di if apakah genap 1 dan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0 dan right ya. Else if tidak sama dengan genap 1 dan tidak sama dengan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0 dan right ya. Else if genap 1 dan genap 2 dan genap 1 tidak sama dengan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0 dan right ya. Else then right tidak. And kemudian untuk programnya yang pertama di sini ada start, kemudian MDH HLZ, kita masukkan nilai MDH dan HLZ di sini. Lalu lakukan proses di sini, hasil sama dengan MDH plus HLZ. Di sini kita lakukan proses penjumlahan. Lalu kita cek di sini apakah bilangan yang pertama genap 1 itu MDH itu modulus 2 habis dibagi 0, dan yang bilangan kedua itu HLZ modulus 2 itu habis dibagi 0. Jika ya, berarti lanjut ke pengecekan selanjutnya. Di sini dicek apakah dengan genap 1 dan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, dia cetak ya. Jika salah, dia lanjut ke pengecekan selanjutnya di sini. Dicek apakah tidak sama dengan genap 1 dan tidak sama dengan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, dia cetak ya. Jika salah, dia lanjut ke pengecekan selanjutnya. Di sini dicek apakah genap 1 tidak sama dengan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, dia cetak ya. Jika kemudian lanjut ke pengecekan selanjutnya. Dia jika salah, langsung ke tidak, kemudian program selesai.
Nah, untuk programnya seperti ini. Yang pertama itu ada hashtag include Yoström digunakan untuk memesan in, out, dan inline. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Lalu in main itu program utama, lalu program mulai. Di sini kita pesan memori dengan nama variabelnya itu mdh, hlz, dan hasil dengan tipe datanya integer. Lalu variabel genap 1 dan genap 2 dengan tipe datanya boolean. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memasukkan bilangan pertama yang disimpan pada MDH. Misalnya kita masukkan bilangan pertamanya itu 1. Misalnya di sini kita masukkan 7. Yang MDH-nya itu kita masukkan 7 di sini. Terus kita cetak di layar monitor, masukkan bilangan kedua yang disimpan pada variabel HLZ. Kemudian kita masukkan variabel HLZ kan. Di sini hasil, kemudian kita lakukan proses. Hasil sama dengan kita jumlahkan tadi MDH tambah HLZ. Berarti 7 tambah 3, hasilnya kan 10. Kemudian dicek apakah genap 1 sama dengan modulus MDH modulus 2 sama dengan 0, kan tidak. Dan genap 2, apakah 7 tadi dibagi 2 itu sama dengan 0, kan tidak. Kemudian apakah 7 dibagi 2, 3 dibagi 2 itu sama dengan 0, kan tidak. Lanjut ke pengecekan di sini. Apakah genap 1 dan genap 2 dan hasil modulus 2 sama dengan 0, kan salah. Genap 1-nya tadi 7. Kemudian apakah tidak sama dengan genap 1 dan genap 2, berarti 7 dan 3, dan hasil itu hasilnya habis dibagi 2. Ya, hasilnya tadi 10 habis dibagi 2, berarti dia cetak ya. Habis itu program selesai. Nah, coba kita jalankan programnya. Nah, di sini misalkan kita masukkan bilangan pertamanya itu tadi 7 dan bilangan keduanya 3. Maka hasilnya iya, karena 7 tambah 3 itu 10. Dan yang kita inputkan tadi bilangannya ganjil. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.